lapar. Di dalam masih banyak kerjaan, Mela. Hah? Kerjain dulu kerjaan semua. Baru kamu boleh makan. Mela belum makan, Mela lapar. Tadi ada papa kamu sok-sok manis kamu di sini. Hah? Kerja dulu. Enak-enakan kamu mau makan enak. Pokoknya mama nggak mau tahu ya. Selesain ini semua. Abis ini kamu beli beras. Ngerti, Mela? Iya, Ma. Makan aja pikiran kamu. Tuh. Hah? Salah. Agenda hari ini sebentar, Tat. Nah, ngisi kajian di daerah Kalimalang. Berarti kita langsung berangkat nih dari sini. Udah siap belum materinya? Jadi, Udah ready? ready. Barang nggak ada yang ketinggalan? Nggak ada. Sarapan udah belum? Udah. Ya udah kalau gitu berangkat. Ente udah kesurupan belum? Belum. Ya udah kita berangkat. Sarapan udah keserupan belum? Jangan. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi Hati, Tat. wabarakatuh. Siapa, Tat? Sohib. Oh, Sohib. Ya salam, Masya baru aneh mau Allah. jalan ente datang. Iya. Roti, Ini Tat. roti biasa yang jual mah Roti ente. hangat. Iya, Tat. Mak lagi sakit di rumah. Ya Allah. lagi sakit. Iya, juga. Lagi sakit nyokap? Lagi sakit. Itu juga sekalian mau berangkat kuliah, Tat. Oh, jadi ngegantiin dagang? Ngegantiin dagang. Ini Sohib hebat nih, tetanggaan nih, hebat. Bener-bener. Dia buat kuliah, dia bantuin maknya, dia dagang roti, dia buat biayain kuliahnya. Sambil kuliah, Sambil kuliah, Sambil ya? dagang. Nah, ya udah deh. Banyak deh. Ya, nanti kalau lapar aja paling cepat nih berapa duitnya udah deh aneh borong semua aja deh. Semua, Tat. Oke, siap. Gitu. Ah, Bukan masalah bukan masalah aneh lapar, Tat. tapi Tapi kan kita supaya dagangannya cepet habis. kalau habis dia bisa kuliah nyantai. Tenang, nggak pikiran Tenang. kan. Perut juga tenang. Sama Nih, tempat-tempat, aneh Tat. bawa, Iya, ntar aneh Tat. anterin ke rumah Oke, nyokap. siap, siap. Ya, Ya. seperti biasa. Masya Allah. Dah, masih banyak, lagi Ustaz. nomplok. Sehat, Pagi-pagi, Ente. semangat Salam kuliah buat ya. Makasih nyokap banyak. ya. Iya. Sehat. Yuk, assalamualaikum. Kita juga jalan ya. Waalaikumsalam. Jalan lah. Ani sarapan dulu ya. Udah tuh makan. Itu kalau dipikir-pikir, Tat, si anak tadi ya, keren juga ya, Masya Allah banget ya. Bisa bantuin emaknya, padahal banyak juga tuh yang orang-orang, anak-anak di umur segitu, banyak yang udah ngelupain orang tuanya. Bahkan kalau ada orang tuanya yang udah lansia, ada yang dititipin di panti jompo, ada yang mikirin karir, kerja, pergi ke sana, ngerantau, ngelupain deh orang tuanya. Padahal posisi segitu mungkin orang tua lagi di umur lansia, lagi justru banyak perhatian, butuh bantuan ya, Tat. Nah, itu dia, Za. Berbuat baik, berbakti pada orang tua itu sangat penting bagi seorang anak. Kenapa? Betul. Di sana ada ridhonya Allah. Ya. Di sana ada keberkahan. Di sana ada keselamatan. Bahkan dalam bakti itu juga pasti ada doa dari orang tua. Aduh, itu mujarab banget. Nah, artinya nggak mungkin lah kalau kita berbuat baik sama orang tua, terus orang tua nggak doain. Ya, Dan itu doa yang sangat mustajab. betul. Nah, maka merugilah, kata Nabi, orang yang di rumahnya ada kunci surga, tapi dia nggak bisa masuk surga. Nah, loh. Padahal kuncinya ada. Siapa Padahal itu? kuncinya ada. Orang tuanya. Bener. Nah, Nggak dipakai tuh kunci. jangan sampai tuh kunci kita buang, kita sia-siakan, bahkan kita hancurkan. Aduh, Sehingga kita nggak bisa masuk, padahal kunci itu ada di tangan. kunci surga yang udah dititip Allah dari masa kecil udah ada di depan mata kita. Nah, Tapi nggak kita pakai, jangan sampai bahkan dihancurkan, kata Ustadz tadi. betul banget. Bener. Aduh, bener banget. Tapi emang pengertian itu agak susah didapatkan mungkin ya sama anak-anak muda, karena mereka akan dihadapkan, Tat, sama karir. Mereka akan dihadapkan bahkan sama
mungkin keluarga kecil dia juga nantinya kan. Nanti mungkin dia sebentar lagi kan bakal punya rumah tangga sendiri, bakal punya istri, bakal punya anak gitu kan. Sampai akhirnya akan terjadi momen di mana dia akan bingung nih. Bagaimana cara memuliakan orang tuanya sedangkan dia juga punya tanggung jawab pada keluarga kecilnya. Itulah makanya pemimpin harus bijaksana begitu ya Tat ya. Nah, kita sekarang balik lagi nih Za, ke orang tua. Dulu juga orang tua sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk cari nafkah, tapi dia nggak lupain anaknya. Nah, itu bener. Iya kan? Itu bener tuh. Dia tetap jagain anaknya, dia tetap sayang. Iya. Sayang sama anaknya, Bener. dia sekolahin anaknya, Bener. dia rawat anaknya, di tengah capek dan lelahnya, dia begadang, dia jagain anaknya yang sakit, padahal besok dia harus kerja lagi. Padahal tuh jam 1, jam 2 malam jerit-jerit, nangis-nangis, minta susu, minta ASI ya. Dia harus masak, besok dia harus beres-beres rumah tangga. Ya, Sebelum dia berangkat kerja, masak dulu. Ngepel, masak. Dia nggak lupain kita tuh sebagai anak. Kenapa sekarang kita ribuan alasan? Iya ya. Karena sibuk, Iya, nggak ada Karena- sih harusnya. harus ketemu temen, karena harus ada meeting, karena harus keluar rumah, sampai melupakan. Iya. Boleh sibuk, boleh kerja, boleh kita menikmati jalan-jalan, healing dengan teman-teman. Tapi jangan sampai hilang bakti dan kasih sayang, perhatian pada orang tua. Bener banget. Semoga ini anak-anak muda di luar sana ini denger ini. Harus. Pencerahan ini. Jadi kita jangan merasa kayak lu doang paling sibuk. Dulu mak bapak lu kan juga sibuk. Iya. Ngurusin lu, sekolahin lu, gedein lu. Kenapa jadi lu belagu banget sekarang? Iya. Baru cuman kerja 1, 2, 3 jam. Betul. Malah sekarang kerjanya cuman dari rumah. Betul. Sampai lupa nyapa, negor, nelfon. Iya. Dulu orang tua nemenin tidur, nyiapin makanan, Benar. ngantar ke sekolah, belum beberes-beres, tambah lagi harus menyiapkan keperluan suaminya. Iya. Artinya bapaknya tuh anak, nggak ada ngeluhnya. Iya. Tetap disempatkan, tetap bisa. Nah sekarang kita balik. Kita yang tidak seberapa capek dan sibuknya, kenapa harus kita lupa kepada orang tua sampai harus menelepon saja nggak punya waktu. Nah. Padahal kita telepon siapa aja tiap hari bisa. Iya, padahal handphone nempel aja tuh di tangan ya. Handphone tiap hari kita pegang, kuota kita isi, Benar. tangan ketak-ketik, tapi yang diketik bukan menyapa ibu bapaknya. Aduh ya Allah. Bukan telepon ayah emaknya. Aduh, sekarang nih langsung nih ini harus dipraktekin juga ntar deh. Ane lagi driving nih. Iya nanti. Pas sampai pengen juga nih langsung ngomongin orang Sapa-sapa. tua ya. Mela, tolong ambilkan tas Bapak, sayang. Oke, makasih. Mela, Papa minta maaf ya. Papa hari ini harus ke kantor. Tapi Mela maunya sama papa. Hari ini kan Mela libur sekolah. Dengerin. Papa ke kantor, semua demi kamu. Kamu kan mau jajan, mau jalan-jalan. Oke? Tapi Mela maunya sama bapak. Kamu jadi anak baik ya, sama mama di rumah ntar. Tapi Mela maunya bapak di rumah aja. Bapak nggak usah kemana-mana. Gak bisa gitu, Papa harus kerja sayang. Mela sayang. Mela sama mama aja di rumah. Dan papa berangkat ke kantor. Besok kan kita bisa main sama-sama sayang. Iya kan Pak? Iya. Nggak mau. Mela maunya bawa sama bapak aja. Dengerin. Kamu jangan gitu. Kamu di rumah sama mama. Mama bakal masakan kesukaan kamu besok, ya? Duh, anak manjanya mama sama papa. Gimana sih? Ya. Nggak mau. Mela maunya sama papa. Udah dengerin Papa. Papa harus kerja, ya? Di kantor Papa sudah telat. Tuh, denger nggak? Kasihan papa. Ntar Mela mama bikinin
apa yang Mela mau ya. Tuh. Mau bikin makanan apa? Mau makanan. Besok Papa janji, Tuh. besok kita sama Mama jalan-jalan. Tuh, Oke? kita jalan-jalan Mela Ya. sama-sama ya. Dan Mama, oke? Yaudah Bang, berangkat deh sana. Udah gampang. Mela sama aku kok. Yaudah hati-hati ya Pak. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Kok masih di sini? Di dalam masih banyak kerjaan. Enak aja duduk-duduk di sini kamu. Lapar, Ma. Mela lapar. Di dalam masih banyak kerjaan, Mela. Hah? Kerjain dulu kerjaan semua. Baru kamu boleh makan. Mela belum makan. Mela lapar. Tadi ada papa kamu sosok manis kamu di sini. Hah? Kerja dulu. Enak-enakan kamu mau makan enak. Pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Mama keluar harus rapi di sini. Dengar Mela? Iya, Ma. Enak-enak aja kamu di sini. Mela! Ampun kamu. Kamu mau bikin Mama jatuh? Hah? Ma, Mela lapar. Habis ini Mela boleh makan ya? Makan aja pikiran kamu. Kerja ini semua. Jangan lupa habis ini kamu beli beras. Di dalam beras sudah habis. Nih, enak aja. Bikin Mama mau jatuh kamu. Seneng ya kamu kalau Mama jatuh ya? Hah? Enggak. Emang ini rencana kamu? Maaf, Ma, maaf. Pokoknya Mama nggak mau tahu ya. Selesain ini semua. Habis ini kamu beli beras. Ngerti Mela? Iya, Ma. Makan aja pikiran kamu. Tuh. Hah? Kesel banget. Karenanya Nabi pernah menegur orang tua yang memberikan hartanya penuh kepada salah satu anaknya yang sangat dia sayang. Tapi dia melupakan anak yang lain. Nah, apa tegurannya, Tan? Itu ditegur oleh Nabi, artinya harus adil. Wah, tetap harus Artinya adil ya? dalam cinta dan kasih sayang itu tidak boleh sampai ada berat sebelah. Betul. Tidak ada keseimbangan. Betul. Nah akhirnya tuh orang tua ngambil lagi buat dibagi dengan cara yang adil. Walaupun adil tidak harus sama, tapi Iya. nggak boleh juga timpang. Iya, Nggak boleh juga berat sebelah, betul. terlalu jauh jaraknya. Iya. Nah karenanya orang tua harus memahami porsi dalam memberikan cinta dan kasih sayang kepada setiap anak-anaknya. Iya. Walaupun mungkin dirasa ada yang kurang asik atau menyebalkan, pastilah manusiawi. Iya. Biarpun anak kalau nyebelin juga ya nyebelin. Yang kembar aja pasti punya sifat juga Nah. nggak identik kan? Dan kita nggak bisa menyamakan rasa 100%, nggak bisa. Betul. Bisa jadi dengan yang baik,
100% cinta kita dengan yang menurut kita kurang baik, mungkin hanya 70%, tapi berusaha untuk sabar. Ya. Tidak menampakkan apa-apa yang menjadi kekurangan anak kita kepada mereka. Betul. Karena gimana juga, ya anak butuh kasih sayang, ya orang tua tugasnya memberikan kasih sayang atau pemahaman. Nah, sehingga anak-anak mengerti, memahami apa sih yang menjadi keberatan hati orang tua. Ya. Nah, tidak kemudian menjadikan anak seperti musuh. Awas lo ya, lo kagak mau lo bantuin gue, lo nggak mau dengerin gue, gue nggak kasih makan lo, Ya. gue nggak kasih duit lo, gue nggak kasih lo tinggal di rumah ini. Malah jadi takut. Nah, jangan seperti menjadikan anak-anak kita bagaikan musuh Bagaikan musuh, benar. atau saingan hidup. Ya. Wah, sehingga pantas mendapatkan apapun asalkan kita selamat atau lebih banyak atau merasa lebih bahagia. Jadi gue bahagia banget nih kalau anak gue yang satu ini nggak gue kasih jajan. Wah, jadi Jangan buang sampai kayak jauh-jauh. gitu, buang jauh-jauh. Rasa Betul. itu anak ya anak, darah daging kita. Sama semuanya. Perlakukan dengan baik seadil-adilnya. Semaksimal mungkin. Yes. Walaupun keadilan juga nggak akan pernah sama, Betul. ya kan? Tapi yang pasti diniatkan nih setiap orang tua untuk bisa berlaku adil seperti itu. Soalnya kalau nggak ya gitu, jadi nanti akan timbul rasa dan akhirnya ini anak efeknya akan liar nih, akan bisa kemana-mana nih karena kecemburuan tersebut. Benar kata Ustaz tadi, pemahaman ini yang akhirnya jadi penting kepada setiap orang tua untuk bisa memberikan itu ke anak-anaknya. Betul. Contoh yang tadi misalnya yang harus kerja, terus dengan cara tidak memberikan apa yang diinginkan, menurut orang tua itu bisa menjadi cambuk supaya dia kerja, tapi ternyata nggak juga. Ya kepada yang satu dia berikan, tapi kepada yang satu dia tidak berikan. Ini kan menimbulkan apa? Ketimpangan. Ketimpangan, motivasinya jadi negatif. Jadi kayak kenapa sama gue enggak, kok sama adik gue dikasih misalnya. Betul. Atau kepada abang gue kok dia baik banget, sama gue kok kayaknya benci banget. Nah hal-hal itu harus dihindarin. Betul. Ya kalau memang kita sanggup kasih ya kasih. Ya. Ya kemudian anak suruh kerja ya kerja. Betul. Nah jangan sampai gara-gara kebencian kita kepada anak sampai mengurangi keadilan kita. Betul. Dan mudah-mudahan kalaupun sampai ada seorang anak yang ada di situasi seperti ini, mudah-mudahan juga diberi kesabaran ya Tat ya. Amin. Diberi kesabaran dan mudah-mudahan situasi di rumahnya bisa berubah dengan mungkin doanya juga kepada Allah ya kan. Sampai akhirnya ibunya bisa dibukakan hatinya, bisa berlaku adil dan anak nih jangan sampai terjerumus terhadap perilaku-perilaku yang tidak baik. Ya gimana juga ya orang tua yang sudah melahirkan kita. Benar. Gimana juga keadaannya, gimana juga sifatnya, gimana juga modelnya. Ya dengan sebab dialah kita ada di dunia ini. Di dunia ini, betul. Ya Allah, mudah-mudahan dah cepat selesai masalahnya dan akur-akur deh Tat ya. Iya dong, kita doain. Ini sekarang kita kemana nih? Kita sekarang ke kajian, bentar lagi nyampe. Emang dekat sini? Dekat sini tuh, depan udah kelihatan udah menara. Lah, deket banget berarti Deket sama banget, tempat ya. tadi. Ya Allah. Ya udah tuh. Tinggal belok kanan dong. Nah, boleh. Bisa Oke, dari sini. kalau gitu. Materi siap? Siap dong. Oke. Mau tes dulu nggak? Tausiah ini nih. Gak usah lah, ente yang dikasih tahu isi aja. Mau? Sama cabai rawit ya? Iya, Iya, biar enak. biar pedes. Iya.